Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh, 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya. Dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuayan jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern. Ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga,
Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini, kalau bukan karena kebaikan-Mu Tuhan kami gak akan ada sampai hari ini Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Bapak pada pagi hari ini Tuhan kami mau terus berdoa Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biar Engkau menjamah, Engkau melawat Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biar damai sejahtera Allah boleh tercurah atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biar Engkau melawat pemimpin kami Tuhan, Engkau menjamah pemimpin kami Tuhan. Mulai dari presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan dalam pemimpin negeri ini Tuhan. Berikan kesatuan hati dalam pemimpin negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kehendak-Mu boleh terjadi di Indonesia seperti di surga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa buat kota kami, kota Depok Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ada unity atas gereja-gereja di kota Depok Tuhan. Untuk bergerak bersama-sama menangkan jiwa buat kota ini Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan. Paniko beserta wakilnya Tuhan. Pakai secara luar biasa Tuhan. Biar melalui tangan hamba-Mu Tuhan, amanat agung boleh terselesaikan Tuhan. Kami juga terus berdoa buat gembala rayon kami Tuhan, Pak Yongki beserta wakilnya Tuhan, pakai rayon 9 lebih lagi Tuhan. Berikan visi yang baru Tuhan, berikan misi yang baru Tuhan, untuk membawa rayon 9 masuk lebih lagi dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa Tuhan, buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Riki beserta wakilnya Ibu Rebona Tuhan. Beserta keluarga besar hamba-Mu Tuhan, biar penyertaan perlindungan pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, Engkau memakai gembala kami Tuhan untuk pelayanan misi ke bangsa-bangsa Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar melalui tangan hamba-Mu Tuhan, ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir juga tercurah buat tempat ini Tuhan. Biar kami melihat pekerjaan-pekerjaan yang ajaib Kau lakukan buat tempat ini Tuhan. Biar kami melihat Tuhan, ada begitu banyak jiwa-jiwa yang Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah Tuhan. Kami memberikan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Hanya untuk-Mu saja Tuhan. Kami mau gunakan mulut ini untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami gak mau fokus sama masalah kami gak mau fokus sama pergumulan kami Tuhan. Tapi kami mau fokus sama Engkau Tuhan.
Biar hadirat-Mu menjamah Tuhan, biar hadirat-Mu melawat setiap kami di tempat ini Tuhan. Roh Kudus dicurahkan secara nyata Tuhan. Sehingga pada saat pujian dan penyembahan Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar pada ibadah pagi hari ini Tuhan, kami melihat tangan-Mu terbuka buat kami Tuhan. Kami pulang bawa kesembuhan Tuhan. Kami pulang bawa terobosan Tuhan. Kami pulang bawa janji Allah yang baru buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar segala puji, segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kasih kemuliaan yang panjang buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya jawab shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Benar luar biasa. Coba tengok kanan kirinya. Boleh kita berfellowship minimal 2 orang. Keluar dari bangkunya tanyain apa kabarnya pagi hari ini. 1 minggu gak ketemu. Kasih semangat spirit yang baru. Sukacita yang baru. Puji nama Tuhan. Gak terasa kita ada di bulan September Bapak Saudara. Sebentar lagi Oktober, November, Desember, Natal dan kita berganti tahun. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah usang dalam hidup kita. Betul apa betul? Betul ya Bapak Saudara? Kedatangan Tuhan semakin dekat. Gak tahu kapan waktu, tanggal yang tepat. Yang menjadi bagian kita adalah menyiapkan diri dan hati kita supaya hidup kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Setuju dengan saya? Pagi hari ini kita mau cari perkenanannya Tuhan. Amin. Kita jangan cari tangan Tuhan pagi hari ini. Kita mau cari hatinya Tuhan. Kita mau senengin Dia. Kita mau lakukan apa yang berkenan di hatinya pagi hari ini. Sepakat dengan saya, boleh kasih kemuliaan yang panjang buat Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat lutut yang masih bisa berdiri Tuhan. Buat tangan yang masih bisa terangkat Tuhan Yesus. Buat kesehatan yang luar biasa. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang hebat. Seperti-Mu yang begitu mengasihi kami, biji mata kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau masuk Tuhan. Kami mau datang. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami. Agar kami layak naik ke gunung kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kelegaan, ada kemenangan. Tuhan Yesus berdaulat atas ibadah pertama Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan Yesus, tidak membuat kami meninggalkan Tuhan. Kuyarala basyukiri di biarala barala 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 barala. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia hanya. Amin Tuhan Yesus, kami terima janji-Mu pagi hari ini Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman maka terjadilah Tuhan Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan kami, biji mata kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Engkau yang merubah Tuhan. Engkau baharui kami setiap harinya Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi saat datang. Mari lebih lagi katakan, sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dan bebaskanku, Engkau yang merubah. Amin Tuhan, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu Tuhan, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Engkau yang memperbaharuinya Tuhan. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Biar musik menyembah Tuhan. Mari kita bangkitkan roh kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kuyaralabaya syakarabaya ralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Ini di biara namanya syakarabaya ralaba. Bangun rohmu pagi hari ini. Bangun rohmu pagi hari ini. Kuyaralabaya
ralaba ya ralaba. Aba, Aba, Shakaya ralaba kuralaba ya syakiri dibiya ralaba. Yesus Tuhan, kuralaba syakaralaba ralaba ralaba ralaba. Engkau yang layak Tuhan Yesus. Terima segala hormat dan kemuliaan. Kuralaba syakaralaba ya ralaba ralaba. Sujud cuma Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup mengubahnya. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebas. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
jiwaku bangun. Bangun hai jiwaku, melekatlah padanya. Kuyaralaba syikiri di biaralaba. Kami gak mau yang lain pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami cuma mau Tuhan. Kuralaba syakaralaba. Then see my soul, my Savior God. Amen. How great thou art. How great thou art. Yesus Tuhan. Then see my soul, my Savior God to thee. How great thou art.
Ada sukacita yang mengalir deras di setiap hati di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami gak sanggup. Kami mau bergirang lebih lagi bersama dengan Engkau ya Roh Kudus. Terus bergirang atas setiap kami Tuhan pagi hari ini. Semua yang siap bergirang bersama-sama dengan Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun keadaan Indonesia, keadaan bangsa-bangsa, bilang kanan kirimu, terus bergirang di dalam Tuhan. Terus bergirang di dalam Tuhan. Apapun keadaannya, Tuhan bilang bergiranglah engkau. Karena ada kekuatan yang baru dengan engkau bergirang bersama dengan Tuhan. Yang sepakat berikan kemuliaan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Kami mau terus bergirang bersamamu ya Roh Kudus pagi hari ini. Hai tulang-tulang kering, bergiranglah bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka. Dia girangkanku, lagi dia girangkanku, cuma Tuhan katakan. Dia girangkanku, oh dia gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini ku bersuka. Ayo jemaat Tuhan sendiri katakan, ku masuki gerbangnya. Sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Siap-siap, arahkan tanganmu, bilang langsung sama Tuhan. Dengar dia panggil nama, dengar dia panggil namamu. Dengar sebentar, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau rapture kita harus dengar bunyi sangkakala, amin. Kalau kita nggak dengar berarti kita nggak naik. Jadi siapkan telingamu, mata hati dan telingamu. Waktu Tuhan panggil namamu, maka kita akan sama-sama naik ke atas surga, amin. Bilang kanan kirimu, ayo. Dengar dia panggil nama saya, bilang kanan kirimu. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Juga dia, ayo jawab Tuhan sekarang. Ku jawabnya iya, iya. Ku jawabnya iya, iya. Ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan. Ayo jawab waktu namamu dipanggil. Ku jawabnya iya, iya. Biar ini menjadi iman kami Tuhan. Boleh menyongsong Kau di awan-awan, naik tinggi bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh ayo bergirang. Giranglah,
girakkanku. Amin. Dia girak. Oh, dia girakkanku. Ku bersuka setiap dia. Haleluya. Dia girakkanku. Oh, dia girakkanku. Ku bersuka sebab dia girakkanku. Oh, oh, dia girakkanku. Ku bersuka sebab dia girakkanku. Ku bersuka sebab dia girakkanku. Ku bersuka sebab dia girakkanku. Yang bergirang, berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan haleluya. Sebelum duduk, bilang kanan kirimu, apapun yang terjadi terus bergirang sama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kuyarala basyikiri di biarala barala barala. Terima kasih Tuhan buat aliran sungai sukacitamu yang luar biasa. Kuyarala basyikiri di biarala barala 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 barala. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu hebat kasih-Nya buat kami. Yang kasih-Nya begitu besar dan luar biasa Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang besar atas kami Tuhan Yesus. Ku ada
Mari dengan iman katakan lebih lagi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tahu bahwa ini membawa kami untuk kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Karena ini yang Tuhan rindukan bagi setiap kami. Biar kami seperti anak-anak yang selalu rindu akan pelukan kasih orang tuanya. Kami mau datang Tuhan kepadamu Tuhan. Kami letakkan semua hal, masalah, beban, apapun Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki-Mu karena kami tahu Tuhan, Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia menolong kami Tuhan. Karena janji-Mu Tuhan, ya dan amin bagi setiap kami. Hari depan yang penuh pengharapan, masa depan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kalau dulu Engkau selalu menolong hidup kami, ke depan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Kami percaya ini janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat Tuhan dengan iman lebih lagi. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Jadikan ini doa kita sama-sama, katakan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada,
Yesus setia. Kau yang Tuhan yang selalu menolong kami. Kau yang selalu menguatkan setiap kami. Kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Mari jemaat Tuhan katakan. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang setia. Kau menolong kami tepat waktunya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari Roh Kudus terus pimpin kami semua untuk kami mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyalurkan berkat firman-Mu, juga setiap jemaat-Mu Tuhan. Bila firman yang mereka dengar terus bertumbuh di dalam kehidupan mereka, membawa berkat, mengubah kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ayo katakan kanan kirinya, Yesus setia. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat pada imam musik. Ya selamat pagi, ya shalom. Luar biasa kabarnya, amin. Amin. Pertolongan Tuhan saya percaya nyata dalam hidup kita, amin. Kalau saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah yang penuh sukacita, amin. Boleh lihat kanan kirinya? Ya. Iya, puji Tuhan. Setiap kita pasti rindu untuk kita menjadi yang terbaik, betul? Kalau kita menjadi orang tua, kita ingin anak-anak kita ini menjadi yang terbaik. Atau malah itu enggak ada sama sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ingin mau jadi yang terbaik enggak di dalam hidup ini? Ada kemauan itu ya. Karena kalau enggak ada kemauan itu bahaya. Contoh kalau kita sekolah. Sekolah itu yang penting saya masuk sekolah, ketemu teman-teman, selesai sudah. Enggak ada apa-apa yang harus saya kejar. Enggak perlu jadi yang terbaik. Udah yang penting ketemu seneng-seneng pulang, ketemu seneng-seneng pulang. Kalau kayak gini kira-kira kedepannya gimana ini anak kalau sekolah seperti ini? Dia mau happy-happy terus gitu ya. Begitu ada masalah nanti baru bingung. Padahal Tuhan katakan di Matius 5 ayat 16, boleh ditayangkan? Ya, kita baca sama-sama Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Bentar. Belum semua. Saya mau semua. Semua bisa bahasa Indonesia ya. Saya pakai bahasa Indonesia ini, bukan bahasa Inggris. Oke? Saya rindu semua biar dengar. Baca yang keras. 1, 2, 3. Nah, ini yang Tuhan mau, supaya kita semua ini bercahaya. Amin. Masalahnya, yang jadi masalah, kadang-kadang kita ini tadi, kita nggak ada kemauan untuk kita ini menjadi yang terbaik. Susah kan? Ya, kayak kita nih, kita hari ini, hari Minggu, pulang gereja, udah di rumah aja, kita nggak ada kemauan kemana-mana. Nggak ada yang ke Margo City, nggak ada yang nonton, di rumah aja. Akhirnya apa? Hidup kita akan stuck di situ aja, akan berhenti di situ aja. Nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau kita pulang nih, wah kita sama-sama, sama anak, sama istri, ayo selesai ini kita makan kemana? Kita ke Margo, kita belanja. Ini mumpung berkat masih banyak. Amin. Ayo kita belanja, ayo kita makan sama anak, sama istri. Nah, pasti kita bergerak hidup kita, betul? Tapi kalau kita udah nggak ada kemauan sama sekali, hidup kita ya udah
berhenti di situ dan kita stuck. Pagi hari ini saya mau agak menyentil nih. Ayo, saya ingatkan ke Bapak Ibu semua, kita semua nih. Harus ada kemauan untuk kita ini menjadi yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita ini mau melangkah. Tadi ya contohnya ya, kalau kita nggak mau ada kemauan, hidup kita akan stuck di situ saja, nggak bergerak. Itu yang namanya mengalir. Nah biasanya mengalir itu apa? Ya, nggak jelas. Hidupnya nggak jelas. Dari dulu sekarang selamanya gini-gini aja. Kalau sekarang ini mungkin kita udah merasa kok hidupku gini-gini aja. Ayo kita evaluasi. Pasti ada yang salah dalam hidup kita. Makanya Tuhan inginkan apa? Hendaklah terangmu itu bercahaya. Kalau kita mau bercahaya itu harus menjadi yang terbaik. Kalau kita sebagai bapak, ya kita harus jadi bapak yang terbaik. Supaya apa? Kita menjadi berkat buat istri dan anak-anak. Buat anak-anak menjadi terbaik. Supaya apa? Ya supaya kita memberkati orang tua kita dengan apa? Prestasi kita. Saya tanya orang tua, kalau anak-anaknya berprestasi di sekolah seneng nggak? Ya, dipanggil ke sekolah gitu, dapat penghargaan, wah bapaknya langsung pakai jas yang bagus gitu ya. Beli jas baru lah, dipanggil pasti dengan bangga bapaknya. Itu salah satu cara anak memberkati orang tua. Dan dilihat banyak orang. Supaya apa? Ingat, kita ini jadi anak Tuhan itu punya tujuan. Ya, nggak cuma diselamatkan. No. Hidup kita ini sangat berharga. Nggak cuma keselamatan aja yang kita perlukan. Enggak. Yang terakhir tuh. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ingat, itu misi kita. Misi kita diselamatkan itu adalah memuliakan Bapamu di sorga supaya banyak orang-orang yang diselamatkan seperti kita. Ingat ya, jadi kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini enggak biasa-biasa saja. Jadi kalau kita enggak mau menjadi yang terbaik, nah repot. Jadi pagi hari ini saya ingatkan, ayo kita berubah. Dimanapun saat ini posisimu sebagai bapak, sebagai karyawan, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mahasiswa, pelajar, ayo selalu punya keinginan untuk selalu yang jadi yang terbaik. Supaya apa? Supaya ada usaha. Oh maaf bentar. Maaf. Ya, supaya kita ini bergerak. Kalau hidup kita nggak bergerak, stuck. Bahaya Bapak Ibu. Karena kalau lama-lama hidup kita ini nggak kayak pohon ini ya, lama-lama nggak ada buahnya, akhirnya diapain pohonnya? Tebang, dibuang, nggak berharga. Kalau garam itu udah nggak ada rasa asinnya, mau diapain? Dibuang. Sama ibu-ibu udah nggak laku lagi. Nah, demikian hidup kita nih. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan supaya kita ini mau bergerak. Nggak biasa-biasa saja. Tapi untuk menjadi yang terbaik itu perlu yang namanya proses. Nah ini nih, yang agak berat nih, proses nih. Semua handphone, sepatu, semuanya itu ada yang namanya research and development-nya. Jadi sebelum jadi yang terbaik itu pasti dia diproses dulu. Gimana desainnya, gimana teknologinya. Nah sampai akhirnya dia jadi barang yang bagus dan dijual mahal. Demikian hidup kita. Kita harus melalui yang namanya proses. Proses itu enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Ya kita lihat contohnya. Umat Israel diproses selama 40 tahun di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian. Apakah semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir masuk tanah perjanjian? Tidak. Lebih banyak yang gagal apa lebih banyak yang berhasil masuk tanah perjanjian? Yang kedua, Yusuf diproses selama 13 tahun sebelum menjadi wakil Firaun di Mesir. Tahu cerita Yusuf? Enak enggak? Enggak. Musa diproses selama 40 tahun di tanah Midian sebelum dia dipakai Tuhan menjadi pemimpin umat Israel. Enak enggak? Padahal kalau dia, misalkan dia enggak nurutin Tuhan gitu ya, dia enak tuh hidupnya di istana. Cuman karena dia taat sama Tuhan,
Dia mau mengikuti prosesnya Tuhan. Tadi, banyak yang gagal apa banyak yang berhasil? Saudara mau yang di bagian mana? Berhasil, amin. Ya katakan kan gini, aku mau berhasil. Iya. Di Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, ini Tuhan kita yang luar biasa. Meskipun pada saat dia buat, ternyata bejananya rusak. Kadang-kadang bejananya ini hancur sendiri, padahal dia ada rangkai baik-baik. Karena kemauan dia sendiri, dia ninggalin Tuhan, hancur semua. Tapi apa? Tuhan itu setia. Dia tetap proses hidup kita pelan-pelan supaya ini kita menjadi yang terbaik. Nah, pagi ini saya mau sharing, apa sih penyebab kegagalan dalam menjalani proses? Ada 4 poin bagaimana manusia itu bisa gagal dalam menjalani proses. Yang pertama, bersungut-sungut. Boleh next? Yang pertama, bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini bahaya. Ya. Kalau kita belajar di Alkitab bagaimana bangsa Israel, dia sudah dipimpin tiang awan, tiang api, dia lapar, dia minta daging dikasih burung puyuh. Makan burung puyuh enak kan? Protes lagi. Dia mungkin mintanya B2 waktu itu ya. Dia bosan makan burung puyuh, pengen B2 nih. Karena gak ada lapo waktu itu ya. Coba kalau ada lapo pasti udah gak protes. Lapar lagi dikasih mana, protes lagi. Padahal setiap hari Tuhan itu ada jalan di depannya. Bayangkan. Itu aja masih bersungut-sungut. Makanya enggak kaget kalau anak Tuhan pun udah diberkati, kadang-kadang masih bersungut-sungut. Enggak kaget. Di sini enggak ada. Saya percaya sini enggak ada. Di luar banyak. Nah, itu kita yang pertama nih. Ciri orang yang bersungut-sungut. Orang yang tidak mampu mendisiplinkan pikirannya ke arah positif dan membangun. Berhubungan dengan yang poin yang kedua. Orang yang terintimidasi oleh iblis untuk selalu melihat sisi negatifnya. Biasanya negative thinking. Setiap hal nih ada masalah. Selalu negative thinking yang keluar duluan. Karena apa? Di dalamnya itu enggak ada sumber yang benar. Saya percaya kalau kita baca firman Tuhan setiap hari. Janji Tuhan, itu firman itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Begitu kita ngadepin masalah, misalkan kita di PHK, kita sudah pelayanan, kita sudah memberi, sudah banyak hal yang baik yang sudah kita kerjakan di gereja. Tahu-tahu kita di PHK, wah Tuhan langsung, aku ini udah pelayanan gini. Aku udah berkorban. Aku udah memberi, aku udah kasih perpuluhan. Nah ini biasanya orang hitung-hitungan. Ini kok Tuhan PHK hidup, mana nih janjimu mana Tuhan? Dia lupa tadi yang namanya proses. Padahal Tuhan itu menguji semuanya supaya Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya dia ingin kita ini semakin tahu, kalau kita ngadepin yang gak enak, itu kita akan lebih mudah memahami Tuhan daripada kita hidupnya berkecukupan terus. Betul apa betul? Biasanya manusia itu sering berdoa pada saat diberkati apa pada saat dalam masalah? Ya, pada saat masalah kita berdoa enggak 5 waktu sehari, lebih. Bisa 10 waktu sehari, ya kan? Waduh, tagihan datang, Tuhan tolong, sejam lagi. Tuhan tolong gimana ini, belum bisa bayar tagihan. Apalagi tadi dipecat hidupnya, wah. Nah ini kalau kita nggak punya modal yang baik, kita nggak isi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Nah yang muncul selalu hal-hal negatif dalam pikiran kita. Percaya Bapak Ibu, firman Tuhan itu, dia itu benar-benar kayak kamus, bukan hanya kamus ya, benar-benar kayak tuntunan hidup, semua itu ada. Kalau kita baca semua itu ada. Di saat kita lagi jatuh, di saat kita
Kalau kita nggak punya modal di dalam hidup kita ini, akan kalah. Yang keluar terus yang hal-hal yang negatif. Yang tiga, orang belum mengerti, merasakan, dan mengalami kedahsyatan Tuhan kita. Nah ini yang bahaya. Kita nggak pernah mengalami kesaksian, kita nggak pernah mengalami mujizat Tuhan. Ya mungkin karena hidup kita baik-baik aja. Atau tadi, hidup kita udah biasa-biasa aja, kita nggak ada apa-apa. Nggak ada tantangan, nggak ada, udah biasa aja. Dan kita selalu mengandalkan hidup kita sendiri, nggak pernah mengandalkan Tuhan. Maka jangan kaget kalau kita selalu mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, tahu-tahu Tuhan tegur, Tuhan taruh kita di tempat yang susah. Nah itu, Tuhan mau biar, kamu tuh belajar nih, aku bapakmu yang ngurus semua. Tugas kamu apa? Tugas kamu mengenal aku aja, mengenal aku lebih dalam. Cari perkara-perkara tentang aku. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Yang kelima, yang bahaya, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah ini yang bahaya. Ini jangan sampai anak-anak Tuhan yang di tempat ini yang sudah hari Minggu ke gereja, hari Jumat, hari Sabtu atau Kamis tapi kita tidak mengenal Tuhan Yesus kita itu siapa. Bedakan antara tahu sama kenal, ya. Ya, Tuhan Yesus tahu ya dari cerita-cerita orang, tapi dia nggak mengenal, nggak tahu nggak mengenal secara dekat. Nah ini yang berbahaya. Yang kedua, yang bisa membuat kita ini gagal di dalam proses. Yang kedua adalah kedagingan. Ada dua kolom di situ. Perbuatan daging dan buah roh. Nah coba dibaca, terus coba dilihat di dalam hidup kita lebih banyak yang mana, yang kiri atau yang kanan. Ya saya berharap yang kanan lebih banyak di dalam hidup kita. Kalau belum, ayo waktunya bertobat. Ya, jangan sampai kedagingan ini mengikat hidup kita, membawa kita ke dalam kegagalan. 3 Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi dosa itu enggak hanya mencuri, enggak hanya membunuh, enggak hanya percabulan, hawa nafsu, enggak. Yang bawah-bawah ini dibaca. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah ini yang biasanya gosip sana sini supaya terjadi perseteruan di gereja. Nah, kemabukan, pesta pora. Ini yang muda-muda nih, ingat. Ya. Dugem, enggak ada yang bagus lah. Saya sudah melewati semua di dugem, enggak ada yang, ya memang dunia itu tawarkan hal-hal yang enak, tapi ujungnya enggak enak. Kenapa? Duit kalian habis. Habis duit. Cuman buat gitu-gitu udah semalam habis duitnya. Dan nanti paling setelah selesai semua nyesel. Wah, cari duit susah-susah. Ke situ cuma semalam bisa ngabisin duit jutaan, sudah. Ya. Ini yang harus hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, ya, kedagingan. Kita harus benar-benar jaga hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tadi Wel sampaikan bahwa hari ini sudah menjelang akhir zaman. Ya, kita lihat dunia enggak akan baik-baik aja. Lihat kapan ya? 2 minggu kemarin ya, 3 minggu kemarin yang kejadian di Indonesia yang udah hampir chaos, udah dikit lagi tuh hampir sama kayak 98. Ternyata di negara lain terjadi lebih parah, ya di Nepal. Dan itu karena Gen Z. Wah, dahsyat ya. Inilah dunia yang terjadi hari-hari ini, gak akan semakin baik. Kalau hidup kita ini gak jaga baik-baik, makanya kenapa kita selalu harus hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya apa? Pertolongan Tuhan itu gak keganggu. Selalu kita dapat
pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ya, yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Tuhan katakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini yang selalu kita hilang. Nah, cara mengenal Tuhan itu seperti apa? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Bagaimana? Ya seperti Bapak Gembala selalu setiap khotbah Bapak Gembala selalu tekankan untuk kita saat teduh setiap hari. Sekarang ada Alkitab, ada Alkitab, ada handphone. Kalau yang malas baca kayak saya, sekarang Alkitab bisa bersuara, betul? Jadi kita nggak usah baca semua, kita dengerin tapi kita bisa baca. Nah, semua dipermudah supaya apa? Supaya kita lebih mengenal Tuhan kita. Karena kalau kita nggak rajin baca Alkitab tadi, kita nggak punya sumber untuk kita menghadapi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang tadi kita tahu-tahu kita kena PHK, tahu-tahu kita jelek-jelekin orang, kita dikecewain orang. Nah, biasanya mengecewakan kita itu bukan orang-orang yang jauh, orang-orang yang dekat dengan kita. Akhirnya apa? Selalu negatif, hal-hal negatif yang keluar dari pikiran kita. Makanya kita perlu yang namanya firman Tuhan setiap hari supaya kita ini punya modal yang baik. Yang berikutnya, kenapa kita harus fokus sama Tuhan? Ini yang bahaya, yang selalu saya ingin ingatkan buat setiap kita. Di Matius 6 ayat 19 sampai 24. Saya bacakan ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada di padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan, karena jika demikian ia membenci seorang yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kenapa saya tulis hal ini? Karena hari-hari ini, mohon maaf, orang itu disibukkan hanya untuk cari uang. Dia mulai bergeser. Tadi Tuhan ingin supaya kita fokus sama Tuhan. Tapi dunia itu menggiring saudara secara enggak sadar. Saudara ini habis waktunya cuma buat cari uang. Pagi kita berangkat jam berapa? Jam 5. Kita bangun jam 5. Keluar. Kita ke kantor. Sekarang kantor saya lumayan jauh. Berangkat udah 1,5 jam. Kerja, pulang, nyampe rumah udah jam 7. Betul? Kadang-kadang 7:30. Makan, ngobrol dikit. Udah main handphone, terus tidur, capek. Betul enggak? Terus apa? Terus berlalu-lalu seperti itu sampai akhirnya kita lupa. Kita punya jam-jam doa yang harus kita jaga. Coba kita renungkan. Berapa jam kita bekerja dan berapa jam waktu kita sisihkan untuk kita ini mau belajar firman Tuhan. Setiap hari ada 1 jam kita baca firman? Ada. 30 menit? Ada? Enggak ada. 10 menit? Pernah enggak setiap hari 10 menit kita berikan untuk kita ini baca firman? Ada, puji Tuhan. Ayo, kadang kita lupa. Hal yang utama yang mana sih sebetulnya? Hal yang utama adalah kita harus mengenal Tuhan. Karena apa? Dia itu kekekalan. Tadi kita harus mengumpulkan harta kita di sorga. Uang itu cuma sementara. Kalau kita meninggal kita bawa uang enggak? Tapi seluruh hidup kita habis buat cari uang. Itu. Kita
digeser pelan-pelan tanpa kita sadari. Itu yang iblis mau, supaya apa? Fokus kita ini mulai ke duit, 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 dan duit. Sukacita kita dipengaruhi apa? Waktu, wah kita datang nih, suami datang, sukacita. Nah biasanya ibu-ibu sukacitanya ada masanya enggak? Masa-masa tanggal 25 ke atas gitu ya, sampai tanggal 1. Ya. Wah, kalau suami datang, ibu-ibu langsung, aduh, Bapak mau dimasakin apa? Mau disiapin apa? Ya, itu tanggal 25. 27. Ya. Begitu tanggal 3, tanggal 14, udah diem aja, istri di tempat di meja tamu gitu ya, di ruang tamu main handphone. Ma, gitu ya, suaminya datang, istrinya, loh kok nggak ada kopi? Habis. Gula mahal. Kok nggak ada pisang goreng? Kamu aja cari sendiri. Ya. Apakah seperti itu? Enggak ya? Amin, di sini nggak ada. Saya percaya nggak ada ya. Kita sukacita itu nggak terpengaruh waktu. Amin. Karena apa? Berkat Tuhan itu mengalir setiap hari. Amin. Waduh, aminnya masih belum kenceng. Amin. Iya. Iya, jangan terpengaruh oleh waktu, masa-masa ngelihat rekening kita panjang nolnya atau dikit nolnya. Enggak. Meskipun nolnya cuma 5 digit, tetap puji Tuhan. Nolnya 8 digit, wow, puji Tuhannya lebih kenceng dong. Ya, kita jangan terpengaruh sama nol, ya. Apalagi kalau udah mulai banyak yang ngeliat tetangga kanan kiri nih, wah dia tetangga beli sofa baru, rumahnya direnov, segala macam, kita rumahnya gini-gini terus. Nah biasanya, wah pengen juga seperti itu. Tapi saya percaya di sini nggak ada, amin. Amin, di luar banyak. Ya, hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Jangan sampai, memang kita nggak menyembah uang ya, kita nggak, kita sembah uang enggak. Tapi kalau kita mengabdikan hidup kita, hampir seluruh hidup kita ini kita fokuskan untuk kita ini mencari uang. Nah itu sama dengan kita memberikan hidup kita kepada uang. Jadi jangan lupa, hal yang utama adalah kita ini harus cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan kalau kasih bonus ke kita, wah percaya Bapak Ibu, nggak habis-habis. Cuman kadang-kadang kita ini sebagai manusia di saat kita diberkati, kita lupa. Kita lupa. Akhirnya apa? Ya itu tadi, banyak jalan-jalan, udah mulai lupa saat teduh karena udah happy terus. Ya. Yang keempat, nah ini yang bahaya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ada nggak anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus? Dari teman-teman kita waktu kecil. Saya ada berapa ya? Lumayan banyak. Dulu teman pelayanan, begitu sekarang udah dia ambil jalan yang lain karena masalah wanita. Kakak saya sendiri pun sama, karena masalah suami. Ya. Jadi banyak hal yang membuat kita ini bisa meninggalkan Tuhan. Yang pertama itu kekecewaan. Ini yang bahaya. Kalau kita nggak mempunyai pondasi yang benar ya, yang tadi saya sampaikan, di saat ada masalah, udah kita kecewa, ngapain? Tuhan, udah nggak perlu Tuhan. Kenapa? Udah kecewa. Karena dia nggak tahu bahwa semua ini adalah proses. Hal-hal yang nggak enak tuh supaya kita ini lebih dekat sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Cuman kalau dia nggak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, udah hilang semua. Yang dua, godaan dunia. Coba lihat itu ya, yang di foto. Nah, itu bukan foto saya, beda ya. Saya nggak pakai peci, badannya sama-sama gede, tapi saya nggak, ya. Nah ini biasanya pria. Apakah sekarang pria aja? Enggak. Sekarang wanita juga bisa
bisa karena jabatan, bisa karena pria, banyak hal. Jadi kalau dulu harta, tahta, dan wanita. Kalau sekarang harta, harta, tahta, dan pria. Ini bisa membuat kita ini jauh dari Tuhan. Kenapa? Dunia itu kasih sesuatu itu pasti yang enak. Kalau kita enggak sadar hidup kita, nah itu yang bahaya. Makanya Tuhan inginkan supaya kita ini terus berakar dan tahan. Setiap godaan-godaan itu kita bisa lewati semuanya. Jadi kita tahu ada dua perumpamaan tentang rumah, betul? Rumah yang dibangun di atas batu dan di atas pasir. Bedanya apa? Sama-sama kelihatan dari luar kelihatan, wow rumahnya bagus. Tapi di saat ada masalah, ada godaan datang. Nah yang batu dia tetap berakar karena dia tahu. Ini semua itu karena berkat Tuhan. Tapi kalau yang kena masalah terus hilang, pondasinya udah hilang, rumahnya hancur, ya karena dia nggak punya pengenalan akan Tuhan yang benar. Dia nggak berakar di dalam Tuhan. Karena Tuhan rindu buat setiap kita, Tuhan pakai untuk satu tujuan yang mulia. Tuhan rindu buat setiap kita ini tadi di Matius 5:16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya. Dan Tuhan mau supaya kita ini menjadi yang terbaik. Di 2 Timotius 2 ayat 20 dan 22, saya bacakan yang 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ini yang Tuhan mau. Tuhan pakai hidup kita untuk hal-hal yang mulia. Yang ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari segala hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaannya yang mulia. Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya. Amin. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dari damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya undang para imam musik untuk ke depan. Ini yang Tuhan mau buat setiap hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita ini untuk hal-hal yang mulia. Untuk hal-hal yang baik. Makanya Tuhan mau yang terbaik dalam hidup kita. Ayo, mulai hari ini kita persiapkan hidup kita. Jangan jadi orang yang biasa aja. Jangan. Pastikan saat ini kita punya nih kemauan, aku mau jadi yang terbaik Tuhan. Tadi supaya apa? Supaya hidup kita ini bergerak. Kalau sekarang ini kita jadi bapak, jadilah bapak yang terbaik. Dengan apa? Kita menyediakan kebutuhan anak kita yang terbaik. Jangan yang penting dikasih makan, yang penting disekolahin. Sekolah ya udah sekolah gitu aja, nggak memikirkan masa depannya. Ingat, anak-anak ini punya masa depan yang panjang. Saudara diberkati dengan seorang anak oleh Tuhan, dititipin anak. Saudara punya tanggung jawab. Kalau saat ini kalian belum terlambat. Kalian belum memikirkan hal-hal yang baik buat anak-anakmu, belum terlambat. Ayo, bapak-bapak, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Makanya tadi disampaikan di awal, kalau kita gak mengenal Tuhan kita, bagaimana kita mau percaya? Betul gak? Jangan lihat keadaanmu yang sekarang. Percaya, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Berkat itu Tuhan tinggal kayak balikan telapak tangan. Berkat akan tercurah bagi. Tapi Tuhan mau hidupmu itu udah siap belum diberkati sama Tuhan. Tuhan gak mau saat engkau diberkati, justru engkau jauh dari Tuhan. Tuhan gak mau. Makanya saat ini ayo persiapkan hidupmu. Tuhan, aku siap untuk jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Ayo. Karena banyak, mohon maaf, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya biasa-biasa aja. Kita kalah dengan orang-orang yang di seberang.
motivasi mereka untuk jadi yang terbaik, oh luar biasa. Mereka halalkan segala cara untuk saya bisa jadi yang terbaik. Karena apa yang dia kejar? Tahta dan harta. Anak Tuhan, mohon maaf, anak Tuhan selalu bersembunyi di dalam kasih karunia. Saya rindu, ayo kita semua, gak ada yang terlambat. Kalau kita saat ini Bapak, Tuhan aku gagal jadi Bapak yang baik, datang sama Tuhan. Tuhan akan ubah hidupmu. Sebagai istri yang baik, Tuhan aku mau jadi istri yang baik. Sebagai karyawan, sebagai pelajar, aku mau jadi yang terbaik Tuhan. Kenapa? Aku mau Tuhan dipermuliakan atas hidupku. Itu, ingat, bahwa tujuan kita ini jadi dipromosikan Tuhan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Kau punya anak, kau harus punya mimpi, anakku harus sekolah di sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik di Depok apa? Penabur atau apa ya? Penabur mungkin salah satunya. Kinderfield. Ayo. Itu tugasmu Bapak-bapak. Jangan lihat keadaanmu sekarang, aku gak punya duit Tuhan, kerjaanku sekarang. No. Makanya tadi saya bilang, untuk jadi yang terbaik itu harus ada dulu dalam hidup kita supaya hidup kita ini maju. Tapi kalau kita cuma gini-gini aja maunya, ya udah hidup kita stuck, gak ada yang berubah. Selamanya akan kayak gitu. Dan kasihan apa? Istri dan anak kalian. Saya jujur sebagai bapak, saya rindu mengajak. Karena sebagai kepala rumah tangga, kalian itu adalah pemimpin. Berkat Tuhan tercurah melalui hidup kalian semua, para suami. Kalau sekarang merasa gagal, datang sama Tuhan. Tadi, ingat tukang periuk, saat periuknya hancur. Dibuang gak periuknya? Enggak. Dia setia, dia terus buat sampai jadi satu periuk yang baik, yang mulia dia taruh di tempat yang terbaik. Selama kita masih bernafas, jangan berhenti untuk kita ini berusaha. Tapi ingat, jangan kita mengandalkan manusia. Kita harus baca yang namanya Alkitab. Karena hikmat Tuhan tercurah saat kita rajin baca Alkitab. Saat kita mengenal Tuhan, saat kita takut akan Tuhan, disitulah kita dapat hikmat. Saat kita ada hikmat Tuhan, kita tahu apa yang kita kerjakan. Kita mau bisnis, kita mau bekerja, kita mau ini itu. Kita dapat hikmat Tuhan sampai akhirnya apa? Kita berhasil. Saya percaya di saat kita semua jadi karyawan, kita jadi yang terbaik di kantor. Kita dapat promosi enggak? Dapat. Kalau kita dapat promosi, gaji kita naik enggak? Naik. Kalau gaji kita naik, uang kita banyak. Kita bisa sekolah anak kita yang terbaik enggak? Bisa. Tapi kalau kitanya enggak mau ngapa-ngapain, ya udahlah. Yang penting aku kerja. Pulang. Enggak ada motivasi untuk kita jadi yang terbaik. Itu yang bahaya. Makanya pagi hari ini saya hanya mengingatkan buat setiap kita. Dimanapun saat ini posisimu berada, milikilah, aku mau harus jadi yang terbaik. Aku harus jadi yang terbaik. Dimanapun saat ini, gak ada yang terlambat bagi Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu? Mari kita tundukkan kepala kita. Janji Tuhan di Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang dicari semua orang. Orang mencari keberuntungan. Kenapa? Setiap kita memerlukan itu. Dan janji Tuhan, saat kita memperkatakan kitab Taurat dan kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, janji Tuhan adalah kita ini berhasil dan beruntung. Saya percaya kita semua mau akan hal ini. Pertanyaannya, kita mau gak untuk kita memberikan waktu kita? Mungkin 10 menit, gak apa-apa. Mulai dari 10 menit, 30 menit, gak apa-apa. Kita punya
firman Tuhan, dia itu sumber segalanya, sumber kehidupan hidup kita. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Mari saya undang bagi berdiri bersama-sama. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Saya rindu pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian di mulut kita, ya. Saya rindu kita semua, kita pujikan pujian ini itu sebagai janji kita sama Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku mau kasih yang terbaik Tuhan. Hidupku, waktuku, semuanya Tuhan. Ampuni aku selama ini aku menyanyiakan pengenalan akan Tuhan. Ampuni kalau aku saat ini jadi ayah yang gagal. Ampuni Tuhan kalau saat ini aku masih jauh dari Tuhan. Ampuni kalau saat ini aku masih jadi karyawan yang gagal Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Karena masing-masing kita ini punya waktu dengan Tuhan. Ayo, Tuhan mau hidupmu. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi saluran akan berkat-Nya. Mari kita pujikan pujian ini benar-benar Tuhan ini. Pakai aku Tuhan untuk bisa kasih yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari beri kemuliaan yang panjang buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa. Biar firman-Mu siang hari ini, pagi siang hari ini boleh terus kami hidupi. Kami boleh terus memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami banyak orang boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan, sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Simpangan pada pagi hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Adakah pengumuman untuk satu pekan multimedia? Baik, saya akan bacakan pengumuman. Untuk tanggal 14 September 2025, ibadah sore diliburkan pada hari ini dikarenakan ada tim dari GBI EHS yang melayani di Korea Selatan. Mohon Bapak Ibu juga untuk mendoakan supaya lawatan Tuhan terus turun atas Korea Selatan.
Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat firman-Mu yang luar biasa sungguh hebat atas setiap kami. Sangat memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Dan sebentar kami siap memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memberi dengan bagian yang terbaik Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Berkati dengan berlimpah susu, madu dan gandumnya. Apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Bahkan sangat-sangat berhasil untuk boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga orang yang belum bisa memberi Tuhan, Engkau memberkati mereka agar minggu depan mereka boleh datang membawa berkas yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluang. Bagi yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kasih-Mu kalau kami sudah boleh menyelesaikan ibadah pertama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Topan. Menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik harus melalui proses. Kegagalan dalam proses kami menjadi yang terbaik. Karena kami bersungut-sungut. Karena kami ada dalam kedagingan. Karena kami tidak hidup melekat kepada Tuhan. Sehingga proses ini kami tidak alami. Dan kami tidak akan mendapatkan yang terbaik. Untuk itu biarlah kami mengerti ya Tuhan. Untuk kami tidak gagal dalam proses demi proses ya Tuhan. Kalau kami terus melekat kepada Engkau. Menjadi gaya hidup kami adalah doa, pujian, penyembahan dan membaca firman-Mu setiap hari. Dan senantiasa mengandalkan berseru harap hanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Topan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Diberkatilah pelayanannya, diberkati keluarganya Tuhan, diberkati pekerjaannya, terus Kau perluas daerah pelayanannya. Bahkan diperbesar kapasitasnya dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan ya Tuhan ibadah pagi hari ini dengan doa berkat yang daripada Tuhan sendiri. Mari kita angkat tangan kita. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan semua yang terbaik yang dijanjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Dan itu juga menjadi bagian umat-Mu di tempat ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua percaya, semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita. Baik, ibadah telah selesai Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang satu ke depan.
1 minggu ke depan Tuhan Yesus memberkati.